Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Safrina. Hari ini mata pelajaran IPA kelas 9 di bab 2. Kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, ini adalah konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Reproduksi atau perkembangbiakan makhluk hidup bagi dua, yaitu reproduksi secara vegetatif generatif, apa itu ya? Nanti kemudian dibagi lagi ada tumbuhan dan hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Baik, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan atau melakukan reproduksi. Tujuannya apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya, atau supaya dia tidak mengalami kepunahan. Nah, sistem reproduksi atau alat reproduksinya setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, sehingga caranya pun melakukan reproduksi juga berbeda-beda. Baik, nah seperti yang ada di depan tadi, sistem reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Tolong dicatat, ada dua jenis sistem reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif, yang kedua reproduksi secara generatif. Apa itu? Reproduksi secara vegetatif itu aseksual. A artinya adalah tidak. Berarti reproduksi ini dilakukan tanpa kawin. Nah, tidak melalui proses kawin, tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Yang kedua, reproduksi secara generatif, seksual atau kawin. Cara reproduksinya didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik. Sekarang kita bahas reproduksi secara vegetatif dulu. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama vegetatif secara alami, yang kedua vegetatif secara buatan. Ini adalah vegetatif secara alami. Lebih lanjutnya di slide berikutnya ya. Nah, ini adalah rizoma atau rimpang, yaitu vegetatif alami. Merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Nah, ini ya. Pada ruas-ruas ini tumbuh individu yang baru. Contohnya pada kunyit, ini lengkuas, jahe. Ada juga temulawak dan kencur. Yang kedua adalah tolon atau geragih. Nah, ini adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batangnya menjalar di atas permukaan tanah, contohnya adalah pegagan dan stroberi. Nah, ini pada ruas-ruas batang ini kemudian muncul akar menjadi individu baru. Yang ketiga adalah umbi lapis. Nah, pada umbi lapis ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki batang yang pendek, tumbuh di dalam tanah dengan daun yang tebal, berbentuk sisik. Jadi seperti berbuku-buku. Nah, ini contohnya adalah bawang merah. Ini bawang merah, kemudian bunga tulip. Ininya seperti bawang juga ya. Nah, ini adalah umbi lapis. Yang ketiga adalah umbi batang. Pada umbi batang ini, bagian batang yang tumbuh di dalam tanah
ujungnya menggembung. Ini ujungnya menggembung, kemudian berisi cadangan makanan. Nah, di sini ini kemudian muncul tunas baru. Nah, contohnya ada kentang sama ubi jalar. Yang selanjutnya adalah tunas. Pada tunas ini bagian tumbuhan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada ruas batang bagian bawah pada tanaman pisang ini. Ini adalah tunas. Kemudian contohnya lagi pada tebu. Selanjutnya adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tumbuhan individu yang dewasa. Contohnya pada daun atau akar. Ini contohnya adalah cocor bebek pada daunnya ya. Kemudian ini ada cemara. Contohnya lain ada sukun dan juga kesemak. Nah, baik. Itu adalah reproduksi secara vegetatif alami. Sekarang adalah reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, yang pertama adalah stek. Stek itu caranya dengan memotong bagian tanaman sehingga tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ini pada tumbuhan lidah mertua dilakukan stek daun. Yang kemudian yang kedua adalah runduk, di mana membengkokkan atau membenamkan bagian batang. Kemudian setelah menjadi tumbuh akar, dipotong dan menjadi individu baru. Yang ketiga adalah cangkok. Cangkok ini membuat perakaran baru pada batang tanaman. Ini dikelupas dulu, kemudian diberi tanah. Setelah tumbuh akar, maka akan menjadi individu yang baru. Nah, itu adalah reproduksi secara vegetatif atau aseksual, tidak kawin secara buatan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah reproduksi secara generatif. Nah, reproduksi secara generatif atau seksual atau kawin terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, di mana tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga sebagai alat reproduksi secara generatifnya. Karena generatif atau kawin, maka ada alat kelamin jantan dan juga betina. Alat kelamin jantannya adalah benang sari, di mana di sini ada serbuk sarinya juga ya. Ada kepala sari, tangkai sari. Nah, ini alat kelamin jantan dan juga ada alat kelamin betina, yaitu putik. Pada proses reproduksi secara generatif atau kawin, itu terjadi proses penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Di mana penyerbukan itu dibagi menjadi 4 cara berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, autogami, artinya serbuk sari menempel di kepala putik pada bunga itu. Kemudian penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari menempel di bunga lain yang masih satu pohon, yaitu nogami. Nah, kemudian ada penyerbukan silang, di mana serbuk sarinya menempel pada bunga lain di pohon yang lain, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sarinya menempel pada bunga lain
di tumbuhan yang lain dengan jenis yang berbeda, dan ini sangat jarang terjadi secara alami. Yang kemudian proses selanjutnya setelah pembuahan adalah diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Nah, di mana pada proses pembuahan terjadi peleburan ya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, terjadi 2 kali pembuahan, terjadi 2 kali peleburan, sehingga disebut juga dengan pembuahan ganda. Nah, setelah terjadi pembuahan tadi, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, ini ya struktur bijinya, di mana embrionya dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan atau cadangan makanan, dan terbungkus dengan selaput biji. Selanjutnya adalah proses perkecambahan biji, di mana proses perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji, sehingga biji itu bisa mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Ini tahapnya ya, A, B, C. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WA Group atau secara japri. Tugas akan saya sampaikan melalui WA instruksi selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.